wa nafa'ana bi ulumihi wa amatana bi asrarihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Fahadihi wasiyatul Mustafa alaihi salam li Ali bin Abi Thalib karum wajah. Kajian malam ini tentang menerangkan wasiatnya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad al-Mustafa kepada menantunya yaitu Sayyidina Ali karum wajah. Kala cerita sapa Ali, da'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengundang aku diundang, Rasulullah memanggilku, fa khalautu ma'ahu, maka saya persepen ya. Maka saya persepen sapa ingsun mau bersama Kanjeng Nabi fi manzili ing daleme atau tempat tinggalnya Kanjeng Nabi. Jadi Sayyidina Ali, saya dipanggil Rasulullah, maka saya berduaan dengan Rasulullah di dalam tempat tinggalnya Rasulullah. Faqala Ali, maka berkata Rasulullah kepadaku, ya Aliyu anta minni bimanzilati Haruna min Musa alaihi salam. Ya Ali, kata Rasulullah, engkau adalah seperti Harun dari Musa. Jadi kedekatanku kepadamu itu bagaikan Harun kepada Nabi Musa. Ghairu anna la nabi abadi, kecuali karena tidak ada nabi sesudah saya, kata Rasulullah. Ini usika al-yawma biwasiatin in anta khafata istahamidan wa mutasaidan. Jadi ini kata Rasulullah, Ali, sesungguhnya aku akan wasiat kepadamu pada hari ini dengan wasiat, jika engkau menghafalkan, menjaganya, maka engkau akan hidup terpuji dan mati dalam keadaan mati syahid. Sayyidina Ali matinya akan terbunuh, Pak, mati syahid. Wa ababa syaqqa yaumil qiyamati bagian aliman, dan Allah akan membangunkan kamu besok di hari kiamat faqihan aliman, jadi orang yang alim fikih, Pak. Faqihan aliman itu. Jadi orang bodoh itu tidak di dunia tok, besok pun di akhirat banyak yang lebih bodoh lagi. Itu dalam ayatnya surat At-Taha itu yang saya posting, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dzaka wa nahsuru yaumal qiyamati a'ma. Orang yang bodoh, orang yang berpaling, tidak mau mengikuti ajaran Allah, itu dalam keadaan hidupnya yang sempit, bingung, Pak. Harta benda banyak, ya, jabatan tinggi, tapi rumongso itu merasa hidupnya itu sempit, Pak. Gara-gara corona, bingung kemana-mana, tidak berani. Mengapa dia tidak berani? Karena a'rada an dzikri, dia lupa dengan peringatan Allah. Ada zikir Gusti Allah, gak sempit, enak kok. Di rumah pun enak, dimanapun dia kan, dalam keadaan bagaimanapun enak. Yang gak merasakan enak itu karena dia tidak zikir kepada Allah. Di kita kan sekarang banyak nih kejadian-kejadian corona itu sudah tahu, Pak. Orang yang gak berzikir kepada Allah, walaupun itu ulama, sudah disebut ulama, walaupun sudah disebut ustadz, tapi dia kok merasa bingung, sempit dengan keadaan kejadian corona ini, itu sudah menunjukkan bahwa dia tidak zikir kepada Allah, tidak ingat dengan ajaran Allah. Yang anehnya lagi, wa nahsuru yaumal qiyamati a'ma, dia akan dibangunkan, dikumpulkan besok di padang mahsyar dalam keadaan buta, gak apa-apa. Kalau Sayyidina Ali enggak, kata Rasulullah, Ali, jika kamu mau menjaga, mengamalkan wasiatku, maka engkau akan hidup terpuji dan engkau akan mati dalam keadaan syahid. Dan Allah akan membangunkan kepadamu yaumul qiyamah, hari kiamat, engkau dalam keadaan faqihan aliman, orang yang ilmu fikih pandai dan alim.
Ya Ali, wahai Ali. Yang pertama wasiatnya Rasulullah, Pak. Iya. Wasiat yang pertama Rasul disampaikan kepada Sayyidina Ali bukan masalah sholat, bukan masalah bertetangga, enggak. Apa kata Rasulullah? Ya Ali. Hei Ali, man akalal halal sofadinuhu. Adapun orang yang makan makanan yang halal sofadinu, maka agamanya jernih, Pak. Orang itu kalau makanannya halal akan jernih, pemikiran agamanya pun jernih, gak bingung, Pak. Mengapa sampai MUI kejadian kayak sekarang ini kok bingung gini gitu? Lihat, itu sudah menunjukkan yang dimakan adalah tidak begitu. Waraqqa qalbuhu, dan hatinya itu tipis, mudah menerima pendapatnya orang lain, mudah menerima penemuan orang lain, termasuk yang tidak bisa membuat orang jadi orang baik, walaupun dia itu punya ilmu, walaupun dia itu anggota MUI, walaupun anggota Kemenak. Mengapa dia tidak bisa baik? Kata Sayyidina Ali itu dalam kitab Nasail Ibad, wal ijabu biroi, orang yang merasa pendapatnya yang hebat. Orang yang merasa pendapatnya yang hebat, kalau nggak orang pintar nggak mungkin, Pak. Mengapa orang yang pandai, orang yang berilmu kok tidak bisa menjadi orang baik? Karena dia masih punya sifat wal ijabu biroi, merasa pendapatnya yang paling benar. Ya. Kayak tadi yang disampaikan Ustaz Furqon, mengapa setan tidak mau tunduk sujud kepada Nabi Adam walaupun itu perintah Allah? Karena dia merasa lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan Adam dari. Memang pada waktu itu iblis, setan itu memang seniornya para malaikat. Jadi iblis merasa lebih baik daripada Nabi Adam karena kenyataannya memang waktu itu senior, pernah jadi panglimanya malaikat, sampai ditulis di langit pertama aja Al-Abid. Iblis itu ahli ibadah, Pak. Begitu juga orang yang mempunyai pendapat, merasa pendapatnya lebih baik daripada pendapat lain, itu pasti orang pandai, Pak. Orang bodoh enggak, pasti orang baik. Kalau orang jelek enggak mungkin merasa pendapatnya lebih baik. Itu loh, Pak. Raqadinu. Walam yakun lan ora ana iku lidakwati maring dungane wong apa hijabun aling-aling lho. Orang yang makan makanan yang halal, doanya tidak ada penghalang sama sekali, Pak. Lah gak apa-apa sekarang ulama-ulama di Indonesia ini berdoa, tetapi mengapa doanya kok masih ada penghalang, gak diucapkan oleh Allah? Itu salah satunya kalau menurut hadis ini adalah ulamanya di Indonesia masih mau makan makanan yang tidak halal. Wa man lan utai sapane wong lamun iku akala gelemangan sapa wong al haram ing bondo haram, mata mongko mati apa kalbu atine wong lho. Orang yang makan makanan yang tidak halal alias haram, mata kalbu, hatinya tidak hidup, Pak. Dia kayak lampu itu bagus penerang tapi gak bisa hidup. Dia ilmunya banyak tapi dia tidak bisa menyampaikan ilmunya. Entah karena apa, tidak tahu, Pak. Dia tidak berani menyampaikan suatu kebenaran yang cocok seharusnya disampaikan, tapi dia gak berani menyampaikan. Mengapa kok sampai begitu ulamanya? Karena ulamanya masih mau makan makanan yang haram, gitu, Pak. Wa khafa dinu, kata Rasulullah, wa khafa, dan ringan agamanya, ilmunya tinggi, kedudukannya tinggi, tapi dia diremehkan oleh orang. Harga dirinya di pemerintah pun gak ada, masih bisa disetir oleh orang yang punya jabatan. Seharusnya orang yang punya agama itu bisa menyetir orang yang bisa punya jabatan, tapi karena yang dimakan haram, orang yang punya agama, orang yang punya ilmu agama malah disetir oleh orang yang punya kekuasaan. Jadi mengerti, Pak, ya? Gila. Kita jangan heran mengapa ulama-ulama sekarang, orang yang berilmu, ilmu yang sudah diakui ulamanya oleh pemerintah, tapi mengapa dia kok masih bisa disetir, dikuasai oleh
orang-orang pejabat-pejabat orang yang tinggi itu karena makanannya yang dimakan tidak halal alias haram. Wadau ufalan apes apa yakinu keyakinannya. Loh, ilmunya banyak tapi keyakinan dalam diri itu lemah, Pak. Sekarang kan banyak tuh. Dia bisa menerangkan lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Bisa menerangkan alhamdulillahirabbil alamin. Bisa menerangkan dengan jelas. Tapi dalam jati dirinya keyakinannya itu lemah. Apa sebabnya? Makan makanan yang tidak halal. Itu kata Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hajaba wa da'watahu. Wa hajaba dan menghalang-halangi sapa Allah da'watahu ing dungane. Orang yang makanan haram doanya dihalangi oleh Allah. Dakwanya pun kepada orang lain dihalang-halangi, Pak. Dia mengajak kebaikan pada orang lain, tapi orang lain yang diajak tidak begitu terpengaruh oleh dia. Itu sebabnya apa? Karena dia masih mau makan makanan yang haram. Sekarang banyak yang tidak mau ikut fatwa MUI. Ya ada yang ikut fatwamu. Mengapa enggak bisa padahal fatwa ulamanya sudah diakui. Itu diantaranya sebabnya kalau di sini kata Rasulullah kepada Sayyidina Ali adalah sebabnya dia masih mau makan makanan yang tidak halal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalat ibadatuhu, yang nomor terakhir, orang yang makan makanan haram qalat sedikit ibadatuhu, ibadahnya sedikit, yang penting debatnya terus. Tapi orang yang makan makanan halal debatnya sedikit, tetapi ibadahnya banyak ikhlas. Ya Ali kata Rasulullah. Idza ghadiba, semak Pak, disemak Pak ya, disemak. Idza ghadiba ketika marah. Siapa Allah Gusti Allah ala ahadin kepada salah satu seseorang, ketika Allah sedang tidak suka marah kepada hambanya, salah satu hambanya, rojaqahu, itu Pak tanda-tandanya Pak. Rojaqahu, maka Allah memberikan rezeki padanya malan haraman, harta yang haram. Hah? Pak, ini jarang disampaikan Pak kajian ini Pak. Ini wasiatnya Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Jika Allah sudah tidak senang kepada salah satu dari kamu semua, jika Allah sudah tidak senang kepada salah satu hambanya, maka hambanya itu diberi rezeki kehidupan dengan rezeki yang haram. Enak Pak ya? Jadi sampai gitu hati-hati Pak. Lah sampean roh anake sampean kok senengane penggaweane sing haram, nyambut gawe sing haram, hati-hati Pak. Wong durung temen, durung dimurkai Allah, dilarani. Karena apa? Orang yang dimurkai Allah, orang yang dimarah Allah, orang tersebut dikasih kehidupan rezeki yang haram. Tapi sampean aja kalau wong ana wong sing rezekine haram, oh iku dimurkai Allah Pak. Iki kan wiling-wiling Pak nggih. Jadi kula sampean kabeh hati lho Pak. Ben ngerti sampean, ben gak gumun, ben gak piye ya iri hati, ben makrifat lah. Bi makrifat bi rezeki lah. Nek wis zikir makrifat sehingga kula sampean kabeh kuwi ngerti tauhidul fi'li, tauhidul maujud. Jadi hanya menyatukan kejadian itu memang miliknya Allah. Jadi dipahami lagi. Idza ghadiba ala ahadin rajaqahu malan haraman. Ketika Allah marah kepada salah satu hambanya, maka hambanya itu dikasih rezeki yang haram. Korupsi loh Pak, gak konangan. Berbicara bohong, tidak ada yang menolak. Aneh banget. Menipu orang lain, tidak ada yang menolak. Memberi fatwa gak benar, banyak yang mendukung. Itu loh Pak, itu loh Pak. Faidas tada, kata Rasulullah kepada Sayyidina Ali,
Fa idza stada, maka ketika sudah banget apa sudah nemen bahasa misalnya Pak. Hah? Nemen enggak bahasa misalnya Pak? Sudah terlalu apa ghadabu marahnya Allah alai kepada salah hambanya wakala bihi, maka Allah memasrahkan kepada orang yang dimarah setan yubaru kurang diberkahi sapa lahu setan fi untuk menguasai orang tersebut wa nasahahu dan nasihati setan orang itu Pak ya. Kalau Allah cuma marah kepada salah satu hamba, hanya Allah itu memberi rezeki kepada hamba tersebut rezeki yang haram. Kalau Allah sudah terlalu marah, berat marahnya terlalu marah kepada salah satu hambanya, maka hambanya ini diserahkan kepada setan. Setan diberi kekuasaan oleh Allah untuk apa? Untuk menguasai dia, wa nasahu, dan untuk menasehati dia, Pak. Ya. Tidak harus orang yang nggak punya ilmu, Pak. Orang yang punya ilmu agama, kalau dia masih mau makan makanan yang tidak halal, dia akan mudah dikuasai oleh setan. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yusghilu bidunya, gila Pak. Diling-eling Pak, sampai muga-muga gak termasuk. Wa yusghilu, dan setan menyibukkan pada salah satu hamba tersebut bidunya kelawan dengan urusan dunia, Pak. Ya? Pak, ketika Allah sudah berat terlalu marah kepada hambanya, maka Allah memberikan kekuasaan kepada setan untuk menguasai hamba tersebut. Dan anehnya lagi, setan itu bisa berkah, Pak. Wa nasahahu, dan setan itu bisa nasihati orang tersebut. Wa yusghiluhu bidunya, kata Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Dan setan itu membuat sibuk kepada orang yang sudah dimarah oleh Allah dengan sibuk bidunya, dengan urusan dunia. Lah dadi Pak. Kayak Pak RT bareng iki jane yo aneh itu. Tentara kok seneng ngaji ngene aneh. Aneh, Pak. Nek satu kon pantes Basilun pantes. Pak RT lho kaya gila, Pak. Kayak Mbak Nur sik pantes iku, Pak. Anak urusan dunia orang duwe. Gila. Alhamdulillah Pak, berarti yang hadir di sini tidak sibuk dunia, berarti gak terlalu dibenci oleh Allah. Tapi jangan merasa, Pak. Merasa susah nanti. Alif dini, sehingga dia meninggalkan urusan agama dengan dalih-dalih. Ya setan itu pinter Pak nasihati, Pak. Lek setan sing ora ketok sih penak. Nggih. Diwacane ayat kursi, auzubillahi minasyaitonir rajim, ikhlas. Sing susah itu lho, Pak. Iwaswisu fi suduri minal jinnati wan nas, dari manusia itu lho, Pak, yang susah, Pak. Setan-setan dari mas-mas manusia itu. Kan ada kemarin di dalam ya itu. Mengapa kita kok selalu bisa dimasuki oleh setan? Karena kita punya was-was. Punya sesuatu yang mengeridu hati kita, termasuk manusia. Gila lah. Wa yusilu, dan menggampangkan sapa setan lahu pada hamba yang sangat dimarah oleh Allah umurat dunya ing perkarane dunyane wong kok dinahu ya, sehingga dia meremehkan urusan agamanya, Pak. Wa yaqulu lan dawuh sapa lan ngucap sapa setan, Allahu Ghafurur Rahim. Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Pinter banget. Lek bujuki setan iku, Pak, ngomongi ning wong sing wis diketing karo Gusti Allah, Pak. Orangnya berbuat dosa, sibuk urusan dunia, meremehkan agama.
Setan membisikkan kepada dia itu, berkata, Allah itu maha ampun, tidak apa-apa kalau kamu dosa. Allah itu maha pemaaf. Kalau kamu tidak berbuat dosa, Allah akan membuat orang yang berbuat dosa dan dia bertobat akan diampuni oleh Allah. Bisikan anak kuping kuno Pak sampean nggih. Kan ada bisikan kayak gitu tuh. Hati-hati Pak, hati-hati. Rohi. Ya Ali, Ali, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masafar ora lunga, tidak berjalan, tidak keluar, tidak bepergian. Sapa ahadun wong suci taliban halin umre al haram ai barang haram masian halil lumaku ila kana kejepo ono sapa setan iku korinu, bukan corona Pak. Iku korinu, jadi temannya ahad wala rokiban lan orang yang berkendaraan ilakana kecuali ono sopo setan iku rodi fahu sing bonceng melok bonceng apa yang di belakang apa namanya Pak? Ya di boncengnya. Gila Pak ya. Wes, delokane jarene Kanjeng Nabi kepada Sayyidina Ali. Hei Ali, tidak ada salah satu seseorang yang pergi untuk mencari harta yang haram kecuali setan. Jika dia berjalan kaki, setan akan menemaninya. Jika dia mengambil harta yang haram itu berkendaraan, maka setan akan ikut di belakangnya gonceng. Wala jama'ahadun malan haraman illa akalu seton wala nasiyahadun ismallah ta'ala ingdal jima' gitu Pak. Wa ma jama'a gitu Pak. Lan orang ngumpulake sapa ahadun wong siji malan ing pondok haraman kang haram ila akalahu kejaba mangan ing akad sapa asetonu setan iki Pak. Jadi orang yang makan yang mengumpulkan harta haram, hasil korupsi, hasil suap, harta itu akan dimakan oleh setan Pak. Loh, setannya apa mangan ora? Mangane wong sing mangan tetep keluargane. Tetapi dia ketika makan tidak menyebut nama Allah, tidak ingat ngon terusane. Wala nasiya lan ora lali sapa ahadun wong siji ismallah taala ing asman Allah taala ing dal jimai nalika jima ila sarakahu kecoba barengi ing wong sapa asetonu setan fi waladihi ing dalem anake akad. Gila Pak. Jika salah satu dari kamu semua, jika salah satu seseorang berzina mengumpuli istrinya kok tidak menyebut nama Allah, maka anaknya itu juga menjadi anaknya setan Pak. Paling kula kadang-kadang kan guyon lek ngaji nek nggih. Saiki akeh wong jujur tapi gak rumangsa jujur. Gimana? Dia punya anak nakal. Ketika orang tua marah bilang, "Ini anak kok nakal sekali, kayak anaknya setan." Nah, itu sebenarnya orang tua yang jujur, tapi dia nggak merasa kalau jujur. Waktu jima nggak baca bismillah, tidak menyebut Allah, maka setan ikut bikin kita liliono. Jirine Kanjeng Nabi kepada Sayyidina Ali. Wadhalika adapun itu walana syahatil akhiri iku qaul ta'ala wasaridhum fil amwali wal aulad wa idhum gila Pak jirene Gusti Allah. Bareng ana ing wong sing mangan-mangan bodo haram, wong munafik fil amwali wal aulad ing dalem masalah harta bendane wal auladi masalah anak. Mangan gak nyebut asmane Gusti. Lali Pak. Delala ya lali wong sing ngumpuli bodo haram, mangan iku lali, kumpul bojone ya lali Pak. Gak nyebut, ya setan malah gawe.
Gudawe. Wa itu. Ya Ali Ali jirine Gusti Kanjeng Nabi kepada Sayyidina Ali. Ali. Layak balu ora bakal nrimo sapa Gusti Allah Ta'ala maulur sapa Allah sholatan ing sholat bila wudu'in tanpa wudu. Sholat gak diterima kecuali dengan wudu. Dan ini wudu'in Pak. Mulane wudu'in itu macam-macam carane Pak. Wudune wong sing kunut ambek wudune wong sing ora kunut ora padha teorine wudu. Basuh tangannya padha, basuh sebagian serai padha, cuma teorinya yang tidak sama. Basuh kakinya sama, tapi teori membasuh kakinya enggak sama. Di sini bila wuduin pakai isim wuduin nakir. Bismillahirrahmanirrahim. Mak bangen. Bismillahirrahmanirrahim. Wala sodako tan lan orang nrimo sodako minal harami sangka barang haram. Allah pun tidak akan menerima sodako yang hasil dari barang haram. Ini dilala yo. Kan ono to sabab musabab to manek keterimane sodako siji riya. Nggih. Loro ujug. Yo dilala nggih. Lek duit sing gawe sedekah iki mau ora bener, ya paling-paling gawe pilkada. Ngoten wae. Ya paling-paling gawe riya. Paling-paling gawe tafakuran, kanggo kok unggul-unggulan. Ya ngono kuwi dilala kuwi, Pak. Ya dilala ya ngono maneke teorine, skenarione gak keterima ya ono, Pak. Padha karo Nabi Adam mudhun nang donya skenarione adalah ngelakoni larangane Gusti Allah. Iki skenario. Ya, Ali jirine Gusti Kanjeng Nabi. La yazalu lebar-lebar sapa al mukminu wong kang beriman fi ziyadatin ing dalam tambah fi dini ing dalam agamane malam yakul selama tidak makan sapa mukmin al haram bondo haram merupakan. Jirine Kanjeng Nabi kata Nabi kepada Sayyidina Ali, Ali, orang yang beriman itu tidak akan berhenti tambah kebaikannya, tidak akan berhenti tambah ibadahnya, tidak akan berhenti tambah ibadahnya, kebaikannya, amalnya, selama dia tidak makan haram. Kalau orang mukmin sudah semangat ibadah, kok kemasukan barang haram akan kendu. Makin dia makannya haram, makin kendu. Makannya haram, makin kendu. Kalau sudah kendu, haramnya banyak, maka maksiatlah yang lakukan. Hati-hati Pak. Hati-hati. Wa man lan utai sapane wong lamun iku faroko, jenenge Kanjeng Nabi kepada Sayyidina Ali. Iku faroko, misah. Apa? Misah itu Pak. Ya memisahkan diri. Al ulama pada ulama maka mati apa kalbu atine wong wa amalan uta sapa apa ati anto atilah sangka taat Gusti Allah gila Pak. Orang yang sudah memisah tidak mau kumpul dengan ulama maka hatinya akan mati Pak. Mati ki ora eling karo Gusti Allah. Ora eling. Lah saiki piye ya? Ya piye kaya ngono kuwi. Wa ama an taatillah. Ora roh nang taat nang Gusti Allah. Ya Ali. Man utai sapane wong lamun iku qira'a gelem maca sapa wong barang siapa yang membaca Al-Qur'an. Walam yukhillan orang ngalalake sapa wong halalahu ing halale apa Quran. Walam yukhrim lan ora ngaramake sapa wong haram ingkang den haram Quran kana mongko ana sapa wong iku minal ladina sangka wong akeh nabadu kang padha buang saka ladina
kita boten dekek kita bawa ing kitab Allah waradurihim ing burine gegere aladina. Orang yang tidak orang yang mau membaca Al-Quran tetapi dia tidak menerangkan menghalalkan yang dihalalkan oleh Al-Quran dan tidak mau mengharamkan yang diharamkan Al-Quran, maka dia sebagian seperti orang yang membuang Al-Quran diletakkan di atas punggungnya. Kan ono nang wong munafik. Faslun, sami ini dhisik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.